Perjalanan kali ini masih seputar perbaikan kendaraan. Kita akan storing ke Kota Minyak. Nah, ini perjalanannya kurang lebih 1 jam dari bengkel. Jadi customer tetap di rumah saja, kita yang bekerja di masa pandemi ini. Pelayanan harus tetap diutamakan hingga customer merasa puas atas pelayanan dari bengkel kita. Simak terus ya perjalanannya, storing, servis ke Kota Minyak, ke pelanggan servis kendaraan bengkel kita. Oke teman-teman, kita akan sampai sebentar lagi di tempat customer yang akan kita kerjakan servis Kota Minyak. Setelah tadi melewati jalan-jalan untuk kanan kiri pohon jati, hutan jati ya teman-teman. Jadi kita melewatinya perjalanannya kurang lebih 1 jam tadi. Ini kita akan sampai, ada lambang LPG-nya. Kita akan belok kanan masuk ke gudang distributor LPG. Ini kendaraannya sudah terlihat. Ini yang akan kita servis itu adalah kendaraan Mitsubishi L300 untuk ganti timing belt dan juga ganti speedometer karena speedometernya mati, dan juga kebocoran oli di kendaraan L300 ini. Ini adalah kendaraan L300 yang sudah kita lakukan pembongkaran untuk timing beltnya. Sini ada yang kendaraan yang satu itu untuk kebocoran oli. Nah, jadi untuk kebocoran oli ini sering terjadi ya di kendaraan Mitsubishi L300. Kita lihat di sini bocornya sangat parah sekali. Kalau dilihat untuk stik olinya itu setelah kita cek hanya tinggal 2 liter. Ternyata kebocorannya itu diakibatkan oleh seal dari balancer atas maupun balancer bawah. Untuk yang ini adalah balancer atas, jadi sealnya ini nanti kita ganti. Bushingnya biasanya yang sudah aus itu juga kita lakukan dibalik, jadi yang dalam sudah aus kena seal, kita balik di bagian luarnya. Begitu juga nanti untuk seal balancer yang bagian bawah. Jika sudah seperti ini, untuk seal kerkas juga sebaiknya dilakukan penggantian agar tidak terjadi kerusakan lagi atau kebocoran lagi di sistem timing beltnya. Yang kita lihat di sini ya. Ini adalah beberapa bagian dalam timing belt yang sudah kita bersihkan dari kebocoran-kebocoran oli. Jadi untuk kendaraan Anda yang sudah waktunya ganti timing belt, sebaiknya juga lakukan penggantian seal balancer atas bawah, karena seal tersebut yang merupakan penyebab utama terjadinya kebocoran. Nah, setelah kita lakukan perbaikan kebocoran oli, ganti seal kerkas, ganti seal balancer, nah waktunya kita juga ganti timing belt. Nah, ini untuk kekencangannya ya harus kita cek apakah terlalu kencang atau terlalu kendor. Jika nanti terlalu kencang, suaranya akan bengur, tidak normal. Jika kendor pun suaranya akan tidak normal. Nah,
Oke, ini untuk kendaraan yang satunya tadi sudah kita pasang timing belt. Ini untuk kendaraan yang satunya. Jadi 2 unit yang kita kerjakan untuk penggantian timing belt di kendaraan Mitsubishi L300 ini. Jadi ada 2 unit. Nah, ini untuk kendaraan yang bocornya terlalu parah. Jadi selain kita bersihkan menggunakan bensin, juga nanti dibersihkan menggunakan sebuah brake cleaner atau karburator cleaner. Ini untuk timing beltnya. Jadi timing belt ini diganti setiap 100.000 km secara berkala bersamaan dengan tensioner kecil, tensioner besar, timing belt kecil, timing belt besar. Karena di Mitsubishi L300 ini timing beltnya ada 2 buah. Timing belt yang utama dan timing belt yang untuk balancernya. Oke, kita akan bersihkan untuk kebocoran-kebocoran yang ada di bagian bawah yang disebabkan oleh silker as tadi. Nah, ini bagian-bagian karter. Karena ini bocornya sudah terlalu lama, jadi olinya ini sudah melebar kemana-mana karena kena angin, kena putaran mesin, jadi sampai ke karter, sampai ke blok silinder, ke alternator juga ya. Nah, ini juga kita lihat di sini ada sebuah baut 14 yang dihubungkan dengan alternator dan pompa vakum. Itu nanti adalah penyebab kebocorannya. Juga nanti untuk selangnya ini kita juga lakukan penggantian karena selangnya sudah terlalu keras, bisa menyebabkan oli bocor. Ini nanti yang sudah saya jelaskan tadi, selang ini penyebab sering terjadinya kebocoran di selang vakum dan dinamo ampere L300. Jadi akan kita ganti juga bersamaan dengan selangnya. Jadi oli-olinya jika bocor itu melebar kemana-mana, bisa sampai ke alternator, ke kalter, ke blok silinder. Nah, ini adalah bagian-bagian kebocoran tadi yang sudah kita bersihkan karena tadi banyak kerak-kerak untuk dari debu dan juga kotoran tanah yang menempel. Kita sudah lakukan scrub dan juga kita lakukan pembersihan dengan sebuah bensin. Nah, ini sudah lebih baik dari kotoran yang sebelumnya. Jadi ini lumayan bersih daripada sebelumnya tadi ya. Jadi jika melakukan penggantian atau perbaikan kebocoran oli, maka sebaiknya untuk bagian-bagian yang bocor itu dibersihkan benar-benar dengan bersih. Nah, ini untuk bagian kotoran-kotoran atau debu-debunya tanah yang menempel di bagian karter dan blok silinder sudah kita bersihkan semua. Kita menggunakan bensin dengan kuas. Jadi setelah dibersihkan terlihat bersih. Jika nanti terjadi kebocoran lagi itu akan terlihat apakah bocor atau tidak setelah diperbaiki. Oke, kita coba tes kendaraan setelah dilakukan perbaikan timing belt di kendaraan Mitsubishi L300 ini. Perbaikan timing belt dan juga perbaikan oli. Nah, ini akan kita nyalakan mesin, gas beberapa kali, kemudian kita test drive apakah nanti terjadi kebocoran atau tidak di seal yang sudah kita ganti tadi, seal balancer as juga selang bor alternator tadi dan selang dan karter. Ini adalah timing belt yang sudah pas ya, tidak terlalu kencang, karena jika terlalu kencang nanti itu suaranya bengur. Nah, ini sudah oke, ini sudah pas. Selesai, siap kita perjalanan pulang. Oke, ini sudah selesai kita perjalanan pulang dari storing servis kendaraan, ganti timing belt dan perbaikan kebocoran di Mitsubishi L300 tadi. Nah, simak terus ya videonya setelah melakukan perjalanan untuk melakukan servis di tempat juragan gas atau di tempat agen LPG kendaraan customer. Setelah kerja seharian, nah waktunya kita makan. Hari ini perjalanan ke Kota Minyak, makan sate khas, sate ayam. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe,
dan juga klik tanda loncengnya jika Anda ingin video terbaru dari saya dan Anda yang menonton pertama kali. Terima kasih, salam otomotif.